Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini akan menjelaskan tentang laporan tugas akhir dari mata kuliah kecerdasan buatan. Ya, dari tugas akhir kami yang berjudul diagnosa gejala penyakit TBC pada paru-paru. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama, lalu saya Setio Aji Praitno dengan NIM 2018091. Lalu, nah, baik untuk pertama, latar belakang. Latar belakangnya adalah dengan kenyataan-kenyataan di lingkungan masalah kesehatan masyarakat yang masih kurang mendapat perhatian, terutama masalah penyakit infeksi TBC paru yang memprihatinkan bagi pemerintah Indonesia maupun dunia. Kenyataan dan kondisi yang ada saat ini di lingkungan mengenai penyakit infeksi tuberkulosis paru-paru atau TBC adalah antara lain tiap tahun jumlah manusia yang meninggal akibat infeksi tuberkulosis ternyata lebih besar dari tahun sebelumnya. Tiap tahun 2-3 juta penduduk meninggal akibat TBC paru. Keterlambatan pengobatan pada seseorang penderita aktif dapat mengakibatkan menular pada orang lain. Penyakit ini mudah menular dan menyebar melalui udara, lalu kematian akibat infeksi ini biasanya terjadi secara bertahap. Sistem pakar yang digunakan untuk mendiagnosa penyakit infeksi TBC paru diharapkan dapat mengurangi angka kematian pada manusia, karena diagnosa yang dilakukan tidak membutuhkan waktu lama dan tidak harus menunggu ke dokter. Lalu yang kedua, terdapat perumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulisan tugas akhir ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Bagaimana membangun sebuah sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit infeksi TBC paru yang sederhana, sehingga dapat membantu mengetahui penyakit yang diderita pasien. Lalu yang ketiga, terdapat tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk, yang pertama, melakukan rancang bangun sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit infeksi TBC paru. Yang kedua, merancang sistem pakar yang mampu memberikan saran berdasarkan gejala yang diinputkan oleh user. Lalu terdapat basis pengetahuan. Berikut adalah contoh basis pengetahuan yang dapat digunakan dalam sistem pakar tentang TBC paru-paru. Yang pertama, aturan. Eh, ya, aturannya cukup panjang. Jadi bisa dilihat aja nanti di PDF. Lalu aturan aturan saran ini terdiri dari 9 aturan. Aturan tersebut berhasil menghasilkan kesimpulan berupa penyakit yang diperoleh dari fakta-fakta yang ada. Sebagai contoh untuk memperoleh kesimpulan jenis penyakit abses paru, pada awal penelusuran yang dimulai dengan aturan R1, diketahui batuk berdahak, kadang disertai darah N, dahaknya disertai bau busuk N, dada nyeri ketika bernafas, N sering merasa kelelahan, N nafsu makan berkurang, N berat badan turun secara perlahan, dan abses paru. Jika penyakitnya sudah disimpulkan, maka dapat pula disimpulkan sarannya. Lalu ada konsep teori. Konsep teori tentang sistem pakar diagnosa TBC paru-paru melibatkan penerapan pengetahuan domain medis dan logika inferensi untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan terkait diagnosis TBC paru-paru. Berikut adalah beberapa konsep utama yang terkait dengan sistem pakar diagnosa TBC paru-paru. Yang pertama adalah basis pengetahuan. Sistem pakar diagnosa TBC paru-paru didasarkan pada basis pengetahuan yang terdiri dari aturan dan fakta yang relevan dengan kondisi TBC paru-paru. Lalu yang kedua, terdapat inferensi. Sistem pakar menggunakan logika inferensi untuk mengambil keputusan berdasarkan fakta dan aturan dalam basis pengetahuan. Yang ketiga, ada pengumpulan informasi. Sistem pakar dapat meminta informasi dari pengguna melalui antarmuka pengguna yang interaktif. Informasi yang dikumpulkan meliputi gejala yang dialami oleh pasien, riwayat medis, hasil pemeriksaan, dan tes yang relevan. Lalu yang keempat, proses diagnosis.
Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, sistem pakar melakukan proses diagnosis untuk menentukan kemungkinan adanya TBC paru-paru. Lalu yang kelima ada rekomendasi. Setelah melakukan diagnosis, sistem pakar dapat memberikan rekomendasi berdasarkan hasil analisisnya. Rekomendasi ini bisa mencakup langkah-langkah diagnostik tambahan yang disarankan, pengobatan yang tepat, atau tindakan lanjutan yang dapat diperlukan. Lalu yang terakhir ada pembelajaran. Sistem pakar diagnosa TBC paru-paru dapat dikembangkan dengan mekanisme pembelajaran untuk terus meningkatkan kinerjanya. Mekanisme ini dapat mencakup penggunaan teknik pembelajaran mesin untuk mengenali pola-pola baru dan meningkatkan akurasi diagnosis. Lalu ada metode. Metode yang digunakan dalam proyek ini adalah Certainty Factor atau CF. Adalah metode yang digunakan dalam sistem pakar untuk mengukur tingkat keyakinan atau kepercayaan pakar terhadap suatu pernyataan atau hipotesis. Metode ini memungkinkan pemodelan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan berdasarkan kombinasi aturan-aturan dan bukti-bukti yang ada. Di sini ada uncertain term jika pasti tidak dengan nilai min 1. Jika hampir pasti tidak, nilainya min 0,8. Kemungkinan besar tidak dengan nilai 0,6. Mungkin tidak dengan nilai 0,4. Min 0,4 maaf. Lalu tidak tahu antara min 0,2 hingga 0,2. Lalu mungkin dengan nilai 0,4. Kemungkinan besar dengan nilai 0,6. Hampir pasti dengan nilai 0,8 dan pasti dengan nilai 1. Representasi pengetahuan yang diterapkan pada proyek ini. Pengetahuan relasi dapat direpresentasikan dalam format spreadsheet menggunakan kolom dan baris. Tabel keputusan untuk atribut fakta-fakta dan kesimpulan dari pengetahuan yang telah diakuisisi. Adapun tabelnya adalah dengan nama penyakit P1 absces paru, P2 aspergillosis bronchopulmoner, lalu penyakit ketiga ada atelektasis, penyakit keempat ada berylliosis, yang kelima ada bisionosis, yang keenam ada emboli paru, yang ketujuh ada pneumonia, yang ke-8 ada histiocytosis X9, lalu yang ke-9 ada granulomatosis pulmoner. Di sini ada gejala-gejalanya dengan kode penyakit G0001 yaitu batuk berdahak kadang disertai darah ada pada penyakit 1 dan penyakit 2. Begitu seterusnya. Ini merupakan hasil dari referensi yang ada. Lalu yang kedua dilakukan adalah perhitungan certainty factor-nya. Ini contohnya, misalnya user merasakan beberapa gejala penyakit. Yang pertama adalah batuk yang diikuti sesak napas dengan persentase keyakinan 0,8. Lalu sakit pada dada cukup yakin dengan persentase 0,6. Demam tinggi mungkin 0,4 dan mual muntah mungkin juga 0,4. Lalu dilakukan perhitungan certainty faktor gejala pakar dan user dengan menggunakan persamaan certainty faktor gejala 1 dari user dikali dengan certainty faktor pakar. Dikali misalnya 0,8 dikali 0,8 hasilnya 0,64. Lalu langkah terakhir adalah menilai certainty factor dari penyakit dengan menggabungkan nilai CF gejala yang telah didapat dari masing-masing role dengan menggunakan persamaan 3. Lalu ada CF combine misalnya CF1 sama CF2. Tadi hasilnya dari gejala 1 adalah 0,64 dan kedua adalah 0,36. Dengan rumus dikali dengan 1 min CF1. Ini hasilnya menjadi 0,76. Lalu combine lagi dengan gejala ketiga. CF1-nya diganti dengan CF combine.
dari hasil yang ini. Jadi 0,76 ditambah gejala ketiga jadi 0,22 dikali 1 min 0,76. Lalu hasilnya 0,82. Ini menjadi CF kombin 1 lagi. Lalu 0,82 ditambah dengan ini representasi gejala keempat. Dikali 1 dikurang 0,82 dengan hasil 0,86. Menghitung presentasi keyakinan CF penyakit menggunakan persamaan 4, yaitu dengan 0,8670 dikali dengan 100% dengan hasil 86,7%. Dari perhitungan manual menggunakan metode certainly pada masing-masing rule diperoleh nilai maksimal CF penyakit adalah 0,8670 atau 87%. Untuk penyakit pneumonia berdasarkan gejala yang dirasakan oleh user. Tahapan pembuatan aplikasi. Yang pertama ada perencanaan dan analisis. Tahap ini melibatkan identifikasi kebutuhan pengguna, penentuan fitur dan fungsionalitas yang diperlukan. Yang kedua adalah kumpulan data tentang gejala penyakit TBC paru. Yang ketiga adalah pemrosesan data. Yang keempat adalah pengujian dan validasi. Yang kelima adalah pengembangan aplikasi dan yang keenam adalah analisis hasil. Dan ini merupakan desain prototipe yang telah kami buat. Yang pertama ada menu login, tinggal masukin email dan password. Jika belum ada, bisa daftar dan registrasi di sini. Lalu masuk ke menu home. Menu home ini ada tingkat kepastian untuk memberitahu tingkat kepastian yang akan diisi oleh user. Setelah itu akan masuk ke tabel pengisian gejala, form pengisian gejala. Misalnya di sini ada apakah Anda merasa batuk berdahak. Lalu user memasukkan nilai kepastiannya, presentasi kepastiannya. Setelah selesai semua, user mengklik mulai diagnosis, lalu akan dihitung secara otomatis oleh sistem menggunakan certainly factor tadi. Lalu setelah diproses akan muncul hasil diagnosa seperti ini. Hasil diagnosa Anda menderita penyakit TBC paru dengan presentasi kepercayaan 78%. Ini adalah contoh dari ini. Ini adalah contoh dari interface-nya. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.